Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Febiola Funan, NPM 22220036. Saya mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 5A. Di sini, saya mau menjelaskan isi buku Advokasi Kebijakan Publik karya Ardan Januar Mahardani, SAP MKP. Penerbit dan percetakan Celina Media 1 Juli 2018. Bab 1. Kebijakan Publik. Pada bab ini, membahas 6 poin penting dalam kebijakan publik. Yang pertama, konsep dasar kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam kebiasaan sehari-hari kita. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Sedangkan definisi publik merupakan terjemahan dari public yang secara umum diterjemahkan sebagai banyak atau umum, semua orang yang datang atau menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Serta diterjemahkan juga sebagai rakyat. Meskipun demikian, disederhanakan tentang kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan yang telah direncanakan demi perubahan yang telah diharapkan. Poin yang kedua, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi 3 domain utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketiga aktor ini dapat dirinci ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, aktor publik merupakan aktor senior pada kabinet di bawah kendali presiden. Pada aktor privat ini, beberapa kelompok seperti pressure and interested group terlihat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. Yang ketiga, aktor komunitas, meliputi banyak pihak, baik bersifat asosional maupun tidak di mana berkembang dalam masyarakat umum. Poin yang ketiga, perumusan kebijakan. Proses dari pembuat atau perumus sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai daerah, untuk menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Poin yang keempat, teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademisi, kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan dapat terselesaikan dengan teori yang ada. Yang kelima, implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, dikenal dengan dua pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama, pendekatan top-down. Secara sederhana, pendekatan top-down dapat diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas, yaitu pemerintah. Pada keadaan ini, proses perumusan kebijakan hanya dikerjakan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang suatu kebijakan yang menggunakan pendekatan ini cenderung untuk gagal dan tidak terlaksana secara efektif. Sedangkan pendekatan bottom up adalah perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah. Artinya, segala permasalahan yang ada di masyarakat selanjutnya dibahas oleh pemerintah untuk dicari solusi alternatif kebijakan yang sesuai.
Biasanya melalui pendekatan ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan yang muncul tersebut. Nugroho menyebutkan jika pada prinsipnya keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi 4 tepat, yaitu yang pertama, apakah kebijakan sendiri sudah tepat? Yang kedua, ketepatan pelaksanaan. Yang ketiga, ketepatan target implementasi. Yang keempat, apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Poin yang keenam, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk menilai sampai di mana efektif atau tidaknya kebijakan publik berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari masalah yang telah ada dengan alternatif pilihan penyelesaian masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Hal ini yang sering terjadi, yaitu kebijakan publik gagal untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Disinilah peran evaluasi kebijakan dimaksud untuk melihat kegagalan suatu kebijakan tersebut. Selain itu juga untuk melihat apakah kebijakan publik telah dijalankan memiliki dampak signifikan dan memberikan manfaat lebih untuk masyarakat. Bab 2. Politik dan kebijakan. Bab ini menjelaskan keterkaitan antara politik dan kebijakan melalui 4 poin. Yang pertama, kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya, politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik berkaitan dengan tersebut, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalamnya, terutama dalam pembuat kebijakan yang dilakukan oleh negara. Yang kedua, lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dengan 3 kategori besar. Yang pertama, lingkungan umum di luar pemerintah, dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi politik, dan nilai-nilai tertentu. Yang kedua, lingkungan di dalam pemerintah, dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia. Yang ketiga, lingkungan yang mempengaruhi kebijakan. Poin yang ketiga, kekuasaan dan kewenangan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan secara umum. Kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Poin yang keempat, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal maupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan,
serta menjadikan institusi yang dipimpinnya bisa maju dan berkembang. Bab 3. Masalah publik. Bab ini mengidentifikasikan masalah-masalah publik yang sering muncul di masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebagai publik. Publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antara manusia, sedangkan masyarakat sebenarnya adalah bentuk dari banyak kesatuan yang lebih kecil, pembentuk dari keragaman masyarakat. Suatu satuan terkecil ini seperti keluarga, suku bangsa, perkumpulan profesi, serta adanya kelompok-kelompok sosial yang dibuat oleh pemerintah, negara, serta rakyat. Yang kedua, masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang memiliki lainnya. Dari hubungan yang terbentuk antara manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Yang ketiga, masalah sosial. Semua masalah sebenarnya dapat terjadi ketika apa yang seharusnya tidak sama dengan yang terjadi dalam kenyataan. Dari situlah akhirnya terjadi kesenjangan hingga ketimpangan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan akibat perubahan sosial, ekonomi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, masalah kondisi sosial dan kebijakan sosial. Yang kedua, lingkungan kehidupan. Yang ketiga, pelanggaran atas norma-norma sosial. Yang keempat, kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudahkan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Yang kelima, masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat turut dalam berpartisipasi pada semua bagian pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawal proses kebijakan, tidak hanya dari perumusan agenda kebijakan, tetapi sampai dengan tataran pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Bab 4. Konsep advokasi. Bab ini menjelaskan konsep advokasi dalam kebijakan publik. Yang pertama, definisi advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu advokat atau advocateur, yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karenanya, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Keberadaan advokasi ini selalu berubah sepanjang waktu sesuai dengan keadaan kekuasaan dan politik pada wilayah tertentu. Yang kedua, unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan yang bisa efektif. Sarman menyebut ada 8 unsur dalam advokasi, yaitu yang pertama, memilih tujuan, yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi, yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi,
Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang persuasif. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. Poin yang ketiga, prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka ada nada selalu resistensi, oposisi, dan konflik. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan, yaitu yang pertama, realistis, sistematis, taksis, strategis, berani, jenis advokasi dalam ranah pengembangan masyarakat. Advokasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis advokasi kasus dan advokasi kelas. Yang kelima, kegiatan advokasi. Dalam teori yang dibangun oleh John Hopkins University, dikemukakan model advokasi dengan lebih dikenal dengan sebutan model A. Model A karena huruf tersebut adalah singkatan dari advokasi. Dalam konsep ini, kegiatan advokasi terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Bab 5, advokasi kebijakan. Yang pertama, aktor dalam advokasi kebijakan. Advokasi sendiri merujuk pada dua pengertian dengan masing-masing penjelasan yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua sebagai sebuah pembuat atau tindakan pembelaan untuk mendukung suatu tujuan tertentu. Terdapat beberapa aktor atau pelaku dalam advokasi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, organisasi masyarakat dan organisasi publik. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, komunitas masyarakat, petani, buruh, dan nelayan. Yang kelima, organisasi yang dominan dan mampu berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam, organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Yang ketujuh, kelompok bisnis. Yang kedelapan, segala jenis media. Yang kesembilan, kelompok RT, dusun, dan lurah. Dari banyaknya jenis aktor di atas, dalam satu kasih kebijakan tersebut, maka dapat disebutkan secara 3 jenis atur. Maka kasih kebijakan yang semuanya saling berhubungan dan saling bersinergi dalam sebuah kegiatan advokasi kebijakan, yaitu akademisi, komunitas, dan pemerintah. Yang kedua, tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen, pembelaan, dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Terdapat 5 tujuan advokasi kebijakan, yaitu yang pertama, perbaikan substansi kebijakan. Yang kedua, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. Yang ketiga, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan. Yang keempat, perusahaan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, langkah advokasi kebijakan. 5 langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan. Yang kedua, mengetahui resiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, mengerti dan memahami pelaku kebijakan yang akan dipengaruhi dan sifatnya
akan menguntungkan maupun merugikan. Yang keempat, mengetahui pelaku kebijakan. Yang kelima, menentukan jaringan formal dan informal yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. Yang keenam, mencari tahu penyebab alasan kenapa pelaku kebijakan jaringan mendukung kebijakan yang telah dibuat. Yang keempat, media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan aplikasi masyarakat. Media adalah satu alat strategis untuk mengungkapkan suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya cetak dan elektronik yang terkenal dan kisah yang dapat mengadvokasi masalah masyarakat. Poster, spanduk, Twitter, jejaring sosial, Facebook, dan film pendek juga media yang praktis untuk menginterogasi dan menyebarluaskan satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun peranti atau materi advokasi pada media massa bisa menggunakan reels berita, cerita utama, foto, statement, website dan internet, radio dan TV. Bab 6. Riset kebijakan. Yang pertama, hakikat riset. Riset merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. Yang kedua, pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hari setiap kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, menganalisis tersebut dapat diterapkan atau tidak. Yang keempat, mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. Yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan oleh policy makers. Yang ketiga, model riset kebijakan. Guna memperoleh informasi akurat dalam kegiatan kebijakan publik, perlu adanya model penelitian dan relevan. Dalam membuat kebijakan publik, antara lain, yang pertama studi kasus, yang kedua eksperimen lapangan, yang ketiga analisis biaya manfaat, yang keempat analisis sekunder, yang kelima metode kualitatif, dan yang keenam tinjauan penelitian yang telada dan terfokus. Yang ketujuh survei. Yang keempat pelaksanaan riset kebijakan. Atas dasar ini, langkah-langkah dalam melakukan prinsip kebijakan adalah: yang pertama perumusan latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga kajian teori, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima analisis kebijakan, yang keenam perumusan prosedur riset, yang ketujuh mengumpulkan dan menganalisis data, yang kedelapan mengembangkan instrumen riset, yang kesembilan analisis kebijakan, yang kesepuluh perumusan kebijakan. Bab 7. Naskah kebijakan. Yang pertama, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memiliki salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. Tujuan dari rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul
dibandingkan dengan alternatif kebijakan lain. Dalam proses pembelaan alternatif tersebut harus mendasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa suatu alternatif kebijakan dipilih atau ditolak. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Faktor rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya desakan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh dari kultur yang terdahulu. Yang ketiga, adanya pengaruh dari tingkah laku individu. Yang keempat, adanya pengaruh dari organisasi eksternal. Yang ketiga, naskah kebijakan publik. Naskah kebijakan publik adalah naskah kebijakan peredaran antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan, terletak pada perbedaan isu yang diangkat pada makalah kebijakan. Isu yang diangkat mengenai kebijakan dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan. Sebuah naskah kebijakan dapat diidentifikasi sebagai sebuah kriteria naskah kebijakan yang baik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada satu isu kebijakan. Yang kedua, menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas. Yang ketiga, profesional dan berorientasi pada kebijakan publik. Yang keempat, argumen jelas dan sulit berdasarkan data dan penelitian yang kredibel. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keenam, memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Dalam naskah kebijakan harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, fakta. Yang kedua, interpretasi, opini. Demikian ringkasan per bab dari buku ini yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang advokasi kebijakan publik dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi proses kebijakan agar lebih berpihak pada masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.